Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau berbagi dengan kalian tentang bagaimana melakukan sebuah terapi yang biasa aku lakukan, yaitu aku menyebutnya terapi Al-Quran. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai alternatif untuk mencari ketenangan dan ikhtiar kita mencari kesembuhan. Seperti yang aku ceritakan, aku baru terdiagnosa mengidap autoimun. Sebelumnya aku nggak pernah tahu apa sih itu autoimun, dan ternyata setelah aku telusuri, banyak juga yang menderita autoimun, dan kebanyakan yaitu tadi terjadinya itu di usia-usia produktif, orang-orang yang memang memiliki rutinitas sangat tinggi dan mudah sekali stres. Nah, untuk saat ini saya bersyukur bahwa Allah memberikan sebuah alarm buat saya pribadi, buat aku pribadi gitu ya. Dengan diberikan autoimun ini, aku bisa menjadi orang yang banyak bersyukur, banyak mengerem diri, misalnya ngerem dari makanan, dan membatasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting, terutama tidak stres. Dan banyak sekali hal-hal yang mulai aku benahi dari kebiasaan-kebiasaan, rutinitas. Nah, itu membuat aku juga butuh waktu untuk menyesuaikan. Nah, pada suatu ketika aku tuh ketemu dokter, konsultasi dengan dokter, dan beliau menyarankan selain dari menjaga pola hidup, pola pikir, pola makan, kita juga harus mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Terutama untuk teman-teman yang beragama Islam, kita diajarkan untuk melibatkan Allah dalam segala sesuatunya, termasuk ketika kita diberikan ujian atau cobaan berbentuk penyakit. Nah, seperti ceramah yang pernah saya dengarkan, bahwa Al-Quran itu menjamin, Allah berkata ketika, aku coba lihat contekan ya, dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan, maka Allah berjanji dan menjamin akan memberikan apapun. Misalnya ketika kita sakit, maka Allah juga akan memberikan penyembuh, baik itu mulai dari makanan, obat, dan ikhtiar-ikhtiar kita. Nah, sebelum kita melakukan ikhtiar kepada misalnya menemui dokter, menemui orang yang bisa menyembuhkan, misalkan ahli ruqyah seperti itu ya, kita harus kembali ke Allah untuk meminta dan memohon kepadanya untuk meminimalisir gitu ya, dan menyembuhkan gitu ya. Misalnya ada yang melibatkan dengan cara puasa, dengan cara ibadah, sholat tahajud, dengan banyak berdoa gitu ya. Nah, ada sebuah metode yang bisa dilakukan, seperti halnya apa yang disebut dengan terapi Al-Quran itu, seperti ruqyah mungkin ya. Kalau saya pribadi menyebutnya yaitu tadi seperti ruqyah. Dan kita bisa melakukan metode-metodenya itu dengan tangan, dengan menyentuh bagian yang sakit dengan tangan kita. Dan sebelum kita sentuh bagian yang sakit itu, kita bacakan ke telapak tangan kita itu 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Teman-teman bisa mempraktekannya sambil mencoba di rumah nanti ya. Jadi ketika teman-teman mau mengobati tubuh teman-teman
bisa bacakan dulu di tangan teman-teman ketiga kul itu tadi, lalu simpan di misalkan dada yang sakit, tempelkan di sini sambil membacakan surat-surat ruqyah lain atau doa-doa atau sholawat yang teman-teman bisa bacakan. Misalnya sakit di bagian kepala, sentuh bagian kepalanya, sakit di bagian pundak, sentuh bagian pundaknya. Nah itu yang biasa saya lakukan. Atau selain dari tangan juga jari, misalnya juga jari ditekan-tekan bisa, itu untuk menyentuh bagian yang spesifik gitu ya. Itu terapi menggunakan Al-Quran. Atau yang biasa saya lakukan juga dengan teknik spiritual emotional freedom technique, dengan menekan titik-titik saraf akupuntur ya, sambil kita berdoa kepada Allah memasyarahkan semua penyakit gitu ya. Nah itu metode-metode yang bisa teman-teman lakukan. Nah ada yang menarik juga, kita bisa melihat dalam Al-Quran surat yang ke-26 ayat 80, yang lengkap itu mulai dari ayat 78. Nah teman-teman bisa cek di Al-Quran, itu Allah mengatakan sesuai dengan janji Allah, maka Allah pasti akan menyembuhkan. Nah terus juga saya mau cerita, ada seorang ustadz yang menyatakan seperti kisahnya Nabi Ayub yang diberikan penyakit oleh Allah. Ketika Nabi Ayub merasakan sakit di kulitnya sehingga keluar bau di mana-mana. Nah, Nabi Ayub tidak pernah meminta kepada Allah untuk disembuhkan, padahal beliau seorang nabi. Dan istrinya pun bilang kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, kenapa engkau tidak meminta kesembuhan kepada Allah, padahal engkau seorang nabi?" Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub bisa kita contoh. Beliau hanya menjawab, "Saya malu untuk meminta kesembuhan karena sebelum saya sembuh, saya sudah lebih lama sehat, dan mungkin sakit ini adalah teguran dari Allah karena saya kurang bersyukur." Intinya seperti itu. Nah, jadi ketika kita diberikan sebuah penyakit oleh Allah, maka Allah itu menginginkan kita bertambah rasa syukurnya, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya kepada Allah. Dan ternyata setelah Nabi Ayub bisa melewati ujian itu, Allah lipat gandakan kenikmatannya. Setelah Nabi Ayub sembuh, banyak sekali yang datang dan mengetahui kesembuhan Ayub, lalu ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan hewan ternak, memberikan harta, dan saat itulah harta Ayub bertambah berkali-kali lipat, dan dia pun memiliki rezeki, yaitu seorang anak. Istrinya hamil 12 kali, semuanya kembar. Nah, bisa dibayangkan. Maaf, agak sedikit batuk. Jadi bisa dibayangkan bagaimana nikmat Allah itu yang diberikan kepada Ayub setelah dia merasakan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu ya, iklan. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, jadi apa yang dialami oleh Nabi Ayub juga patut kita tiru. Saya belajar bahwa penyakit yang saya alami ini belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Nabi Ayub. Maka saya pun mulai menerima dan berdamai dengan penyakit autoimun yang saya alami ini. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa bisa yakin dengan penyembuhan Al-Quran atau Quranic healing ini? Karena teman-teman bisa merasakan, atau yang Islam ya, teman-teman bisa mungkin pernah mengalami ketika teman-teman sedang panik, ketika teman-teman sedang sedih, ketika teman-teman sedang risau, maka ketika kita ambil wudhu, kita sholat, kita baca Al-Quran, maka bergetarlah hati kita. Nah itulah yang bisa kita petik. Misalnya kalau ada yang bertanya, kenapa
kita bisa bergetar ketika kita membaca Al-Quran. Contoh lain, ketika teman-teman mencintai seseorang, misal itu keluarga, ibu, orang tua, anak, pasangan, ketika kita rindu kepada mereka dan kita bertemu dan kita peluk mereka erat dan kita merasakan sesuatu hal yang terjadi dalam tubuh kita, misalnya ada getaran kah, ada energi yang misalkan badan kita suhunya menjadi naik, jadi hangat, jadi merasa nyaman. Nah, itu juga yang terjadi pada saat kita membaca Al-Quran. Jadi teman-teman mungkin tidak akan bisa meraba energi itu, tapi hanya akan bisa merasakan. Nah, kok bisa misalnya Nabi Ayub itu sembuh dengan bacaan doa? Teman-teman, itu semua dikembalikan lagi kepada keyakinan kita. Semakin kita yakin pada Allah, semakin kita menyerahkan semuanya kepada Allah, maka tidak ada keraguan misalnya, maka tidak ada lagi kesulitan bagi Allah untuk menyembuhkan dan melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Jadi ketika teman-teman misalnya, saya udah berdoa, saya udah melakukan terapi mandiri dengan baca Al-Quran gitu ya, tapi kok saya nggak sembuh, nah berarti ada yang salah dalam diri teman-teman semua. Misalnya teman-teman tidak percaya, tidak berhusnudon, malah suudon gitu ya, ataupun teman-teman masih meragukan kekuatan Allah. Nah itu, jadi semua yang kita lakukan menggunakan terapi Al-Quran ini adalah melibatkan keyakinan kepada Allah dan kepasrahan. Intinya tidak terjadi hanya satu kali ya, tapi harus terus kita ulang, ada repetition, ada pengulangan yang kita harus lakukan supaya ada progres gitu ya. Dan Allah pun menyukai hambanya yang bersabar, yang mengulang doanya, yang meminta terus menerus, yang tidak pernah lelah dalam meminta dan selalu bersabar ketika doa-doa yang diucapkan itu belum Allah kabulkan gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, teman-teman tidak usah berpikir negatif, tidak usah berpikir tidak percaya, tapi coba lakukan dulu dan lakukan berulang-ulang, jangan hanya satu kali itu ya. Terus saya punya tips juga untuk mencegah dari wabah atau virus. Kita bisa menggunakan doa Nabi Yunus yang pada saat itu berada di dalam perut ikan paus gitu ya. Dan ketika Nabi Yusuf berdoa pun Allah keluarkan dengan disemburkan dari atas telinga atau dari apa ya itu ya. Intinya teman-teman bisa amalkan doa Nabi Yusuf, Nabi Yunus maksudnya ya, yang kalau nggak salah bunyinya Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kalau nggak salah itu bunyinya. Jadi teman-teman bisa cek lagi. Dan juga teman-teman bisa baca yang kedua, teman-teman bisa baca sholawat kunut nazilah ya. Kunut nazilah itu bunyinya seperti yang biasa diamalkan pada saat sholat subuh mungkin ya. Terus juga yang ketiga, teman-teman bisa baca amalan sholawat tibil kulub. Nah ini saya bacakan sholawatnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nah itu sholawat yang bisa teman-teman baca, yang artinya yaitu, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyemangat badan dan kesembuhannya, sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya, dan semoga rahmat tercurah limpah kepada para sahabat beserta keluarganya. Atau juga teman-teman bisa baca baca doa terhindar dari dari wabah. Sebentar saya cari doanya ya.
Nah, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judzami wa syai'il asqam. Itu doa agar teman-teman terlindung dari penyakit menular yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu tips dari saya. Teman-teman bisa mencoba mempraktekannya di rumah. Dan selain dari tadi terapi healing ya, terapi Al-Quranic healing itu adalah sebagai tuntunan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah, bentuk ikhtiar kita kepada Allah sebelum kita melakukan ikhtiar lainnya, seperti misalnya datang ke dokter, meminum obat, meminum makanan-makanan yang menyehatkan. Nah, sebelum kita melakukan semua itu, kita harus melibatkan Allah dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Ada sebuah kisah seorang dokter yang membuka praktek. Dia itu mulai merubah cara beliau untuk mengobati pasien. Ketika ada pasien yang datang, ditanya penyakitnya apa, kalau nggak salah beliau itu spesialis dalam. Banyak sekali orang-orang yang datang dengan penyakit-penyakit kronis. Ketika pasiennya itu datang dengan keluhan-keluhan yang berbagai macam, terus dokternya bertanya, sudahkah kalian atau sudahkah Bapak Ibu datang kepada Allah? Kalau belum, saya sudah sediakan musola di sebelah tempat praktek saya ini. Silahkan Bapak Ibu berdoa dulu. Kalau sudah berdoa, nanti kembali lagi masuk ke ruangan saya. Dan sebuah keajaiban terjadi ketika pasien tersebut melakukan sholat sunat 2 rakaat. Setelah sholat, dia berdoa meminta kepada Allah tentang kesembuhannya itu, dan kembali ke ruangan. Ternyata sang pasien malah mengajak salaman kepada dokternya dan bilang, "Dok, saya nggak jadi berobat, saya mau pulang saja. Saya sudah sembuh, saya sudah merasa baikan, dan saya akan mengamalkan apa yang dokter sarankan ini." Subhanallah, pasien tersebut pulang dan menghadiahi dokter tersebut umroh dengan para stafnya. Nah, itu yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa Allah itu memberikan sebuah kemudahan, sebuah janji kesembuhan bagi hambanya yang melibatkan Allah. Tadi hubungannya dengan Quranic healing. Jadi ketika teman-teman merasakan sesuatu dalam tubuh, maka sebutlah nama Allah, sebutlah ayat-ayat Allah, bacakan dan sentuhkan pada bagian fisik yang sakit. Jadi dengan apa yang teman-teman lakukan, ikhtiar yang teman lakukan, kepasrahan yang teman-teman lakukan, insya Allah akan Allah berikan jawaban dan balasan secepatnya. Seperti itu. Jadi jangan pernah melalaikan, jangan pernah mengenyek, apa yang ngenyek itu, atau denial gitu ya. Denial itu mengabaikan gitu ya. Semakin kita tidak percaya, maka Allah akan memperlihatkan kuasanya. Jadi apa yang kita lakukan tergantung dari keimanan. Misalnya, kalau saya udah baca Quran sering, udah pasrah, udah berdoa, tapi kok saya masih sakit, nah berarti ada yang salah pada diri teman-teman. Apakah mungkin ibadahnya, apakah mungkin keimanannya, apakah mungkin sikapnya, apakah mungkin keimanannya kepada Allah. Nah, semua itu bisa teman-teman coba di rumah, lakukan, implementasikan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Saya bukan mau menggurui, saya juga masih belajar, saya juga masih berproses untuk menjadi lebih baik. Saya berbagi pengalaman ini
hanya untuk menyemangati teman-teman bahwa ketika kita diberikan sebuah penyakit, ujian, cobaan, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Allah selalu dan akan tetap bersama kita selama kita melibatkan Allah, itu tentunya. Jadi tips kali ini agak-agak serius dan mungkin bisa dijadikan sebuah inspirasi atau semangat buat teman-teman bahwa kalau kita sakit jangan khawatir, jangan panik, kembalilah ke Allah. Mungkin Allah rindu kepada kalian, mungkin Allah ingin kalian itu menyebut namanya, menyebut asmanya, menyebut doa-doa terbaik untuk meminta kemudahan dan kesembuhan. Semoga info ini bermanfaat, semoga teman-teman bisa melakukan di rumah. Oh ya, tadi untuk teknik terapi healing Al-Quran healingnya itu teman-teman bisa mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Saya juga belum banyak referensi ya, ayat apa saja yang bisa dibacakan. Kalau saya tadi 3 kul tadi, teman-teman bisa membacakannya, bisa juga dengan membaca surat-surat lain. Intinya bukan pada suratnya tapi pada keyakinannya, seperti yang dilakukan pada teknik SAFE juga, itu juga menyebutkan doa berulang-ulang meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Jadi semakin kita yakin, maka apapun yang kita baca, surat yang 3 kul tadi juga sangat luar biasa, sangat dahsyat, memberikan sebuah kesembuhan. Nah, berhubung saya bukan seorang expert, jadi hanya demikian informasi yang bisa saya bagikan. Saya hanya tahu 3 surat yang memang sering saya bacakan. Semoga teman-teman yang merasakan sakit bisa terbantu dengan tips yang saya berikan ini, dan semoga Allah berikan kesembuhan pada ikhtiar yang kita lakukan. Sekian, itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe dan share video-video yang saya berikan, karena saya akan terus membuat video yang bermanfaat untuk kehidupan tentunya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.